Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Maulia Putri dari Prodi PI 3C. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Islam kelas 10 semester 2 tentang meneladani perjuangan Rasulullah ke Madinah. Yang pertama, bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang kedua, bagaimana substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang ketiga, bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. A. Memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hijrah Rasulullah SAW di Madinah. Wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy. Beban Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam makin berat. Di sisi lain, kesedihan penduduk Madinah Yasrib memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah SAW. Merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah SAW. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah antara lain sebagai berikut. Pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Faktor lain yang mendorong Rasulullah SAW untuk hijrah dari kota Mekah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy mencakup hal-hal berikut: melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Melarang keras bergaul dengan kaum muslim. Musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Titik awal dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas sohifah atau plakat yang bergantung di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwanya. Teks perjanjian tersebut disahkan oleh semua pemuka Quraisy dan diberlakukan dengan sangat ketat. Blokade tersebut berlangsung selama 3 tahun dan sangat dirasakan dampaknya oleh kaum muslimin. Kaum muslimin merasakan derita dan kepedihan atas blokade ekonomi tersebut. Namun semua itu tidak menyurutkan kaum muslimin untuk tetap bertahan dan membela Rasulullah SAW. Setelah melalui pemikiran yang mendalam disertai perintah langsung dari Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah, disusunlah rencana Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang. Kaum muslimin diperintahkan terlebih dahulu untuk menuju Madinah tanpa membawa harta benda yang selama ini menjadi milik mereka. Sementara Rasulullah SAW dan beberapa sahabat merupakan orang terakhir yang hijrah ke Madinah. Hal itu dilakukan mengingat begitu sulitnya beliau keluar dari pantauan kaum Quraisy. Substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kehadiran Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin sebutan bagi pengikut Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah kaum Ansor. Mereka memperlakukan Nabi Muhammad SAW dan para Muhajirin seperti saudara mereka sendiri. Mereka menyambut Rasulullah SAW dengan kaum Muhajirin dengan penuh rasa hormat, selayaknya seorang tuan rumah menyambut tamunya. Bahkan mereka mengumandangkan syair yang begitu menyentuh kalbu. Bunyi syair yang mereka kumandangkan adalah seperti berikut: telah muncul bulan purnama dari Syaniyatil Wada'i.
Kami wajib bersyukur selama ada yang menyeru kepada Tuhan. Wahai yang diutus kepada kami, Engkau telah membawa sesuatu yang harus kami taati. Sejak itulah kota Yatsrib diganti namanya oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Madinatul Munawwaroh. Strategi Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri atas berbagai macam suku dan kabilah ke dalam suatu ikatan masyarakat yang kuat senasib seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam. Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Bakar dan dengan Kharijah ibnu Zuhair, Ja'far, Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik, dan Ali bin Abi Thalib dipilih untuk menjadi saudara beliau sendiri. Selanjutnya, setiap kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor, dan persaudaraan itu dianggap seperti saudara kandung sendiri. Kaum Muhajirin dalam penghidupan ada yang mencari nafkah dengan berdagang, dan ada pula yang bertani mengerjakan lahan milik kaum Ansor. Setelah kaum Muhajirin menetap di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai mengatur strategi untuk membentuk masyarakat Islam yang terbebas dari ancaman dan tekanan atau intimidasi. Pertalian hubungan kekeluargaan antara penduduk Madinah atau kaum Ansor dan kaum Muhajirin dipererat dengan mengadakan perjanjian untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim. Nabi Muhammad SAW juga mulai menyusun strategi ekonomi, sosial, serta dasar-dasar pemerintahan Islam, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Kebebasan beragama. Tujuan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah memberikan ketenangan kepada penganutnya dan memberikan jaminan kebebasan kepada kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani dalam menganut kepercayaan agama masing-masing. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan kebebasan beragama kepada Yahudi dan Nasrani yang meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya, dan kebebasan mendakwakan agamanya. Hanya kebebasan yang memberanikan jaminan dalam mencapai kebenaran dan kemajuan menuju kesatuan yang integral dan terhormat. Menentang kebebasan berarti memperkuat kebatilan dan menyebarkan kegelapan yang pada akhirnya akan mengikis habis cahaya kebenaran yang ada dalam hati nurani manusia. Cahaya kebenaran yang menghubungkan manusia dengan alam semesta atau sampai akhir zaman, yaitu hubungan rasa kasih sayang dan persatuan, bukan rasa kebencian dan kehancuran. Azan, salat, zakat, dan puasa. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, bila waktu salat tiba, orang-orang berkumpul bersama tanpa dipanggil, lalu terpikir untuk menggunakan trompet seperti Yahudi, tetapi Nabi tidak menyukainya. Lalu ada yang mengusulkan menabuh gentas seperti Nasrani. Menurut satu sumber atas usul Umar bin Khattab dan kaum muslimin, serta menurut sumber lain berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, panggilan salat dilakukan dengan azan selanjutnya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid bin Sa'labah untuk membacakan lafaz adzan kepada Bilal dan menyerukannya manakala waktu sholat tiba, karena Bilal memiliki suara yang merdu. Kewajiban sholat yang diterima pada saat Mi'raj menjelang berakhirnya periode Mekah terus dimantapkan kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, puasa yang telah dilakukan berdasarkan syariat sebelumnya kini telah pula diwajibkan setiap bulan Ramadan. Demikian pula hanya dengan zakat. Bahkan setelah kekuasaan Islam berkembang ke seluruh jazirah Arab, Nabi Muhammad SAW mengutus pasukannya ke negeri di luar Madinah untuk memungut zakat. Prinsip-prinsip kemanusiaan pada tahun ke-10 Hijriah atau 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau haji terakhir. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah. Ketika matahari telah tergelincir dengan menunggang untanya yang bernama Al-Qaswa, Nabi Muhammad SAW berangkat dan tiba di lembah yang berada di Urana. Di tempat ini, dari atas untanya, Nabi Muhammad SAW memanggil orang-orang dan diulang-ulang panggilan itu oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Setelah berucap syukur dan puji kepada Allah SWT,
Nabi Muhammad SAW menyampaikan pidatonya. Khutbah Nabi SAW itu antara lain berisi larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil karena nyawa dan harta benda adalah suci, larangan riba dan larangan menganiaya, perintah untuk memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut, dan perintah menjauhi dosa. Semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah harus saling dimaafkan, balas dendam dengan tebusan darah. Sebagaimana berlaku dalam zaman jahiliyah, tidak lagi dibenarkan persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan. Hamba saya harus diperlakukan dengan baik. Mereka makan seperti apa yang dimakan tuannya dan berpakaian seperti apa yang dipakai tuannya. Dan yang terpenting adalah umat Islam harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Badriyatim dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah kedua menyebutkan isi khutbah Nabi tersebut dengan menyatakan bahwa khutbah Nabi Muhammad SAW berisi prinsip-prinsip kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebajikan, dan solidaritas. Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah, Michael Hart yang menempatkan Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW pada urutan pertama menyatakan bahwa beliau adalah salah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Dalam urusan politik, Rasulullah SAW menjadi pemimpin politik yang amat efektif. Hingga saat ini, 14 abad pasca wafatnya, pengaruhnya sangat kuat dan merasuk. Strategi dakwah Nabi SAW di Madinah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar kehidupan masyarakat yang dibangun Nabi adalah seperti berikut. Membangun masjid. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW tidak saja dijadikan sebagai pusat kehidupan beragama atau beribadah, tetapi sebagai tempat bermusyawarah, tempat mempersatukan kaum muslimin agar memiliki jiwa yang kuat, dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Membangun ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Ansor atau kaum Madinah dengan kaum Muhajirin atau Muslim Mekah. Beliau mempertemukan dan mengikat kaum Ansor dan Muhajirin dalam satu hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW telah membangun sebuah ikatan persaudaraan, tidak saja semata-mata dikarenakan hubungan darah, tetapi oleh ikatan agama atau ideologi. Menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim untuk menjaga stabilitas di Madinah. Nabi Muhammad SAW menjalin persahabatan dengan orang-orang Yahudi dan Arab yang masih menganut agama nenek moyangnya. Sebuah piagam pun dibuat yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Dalam piagam itu ditegaskan persamaan hak dan menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi. Setiap orang dijamin keamanannya dan diberikan kebebasan dalam hal-hal politik dan keagamaan. Setiap orang wajib menjaga keamanan Madinah dari serangan luar. Dalam piagam itu dicantumkan pula bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi kepala pemerintahan, dan karena itu otoritas mutlak diserahkan kepada beliau. Surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja, gencatan senjata antara Nabi Muhammad SAW dan musyrikin Quraisy telah memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melirik negeri-negeri lain sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Salah satu cara yang ditempuh Nabi Muhammad SAW adalah dengan berkirim surat kepada raja-raja, para penguasa negeri-negeri tersebut. Di antara raja-raja yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW adalah Raja Ghassan Mesir, Abisinia Persia, dan Romawi. Tidak satu pun dari raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Semuanya menolak dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan baik dan simpati, dan ada pula yang menolak dengan kasar. Seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan, ia tidak sekedar menolak, bahkan utusan Nabi Muhammad SAW ia bunuh dengan kejam untuk membalas perlakuan Raja Ghassan.
Nabi Muhammad SAW menyiapkan 3.000 orang pasukan peperangan terjadi di Mu'tah, sebelah utara Jazirah Arab. Pasukan Islam kesulitan menghadapi tentara Raja Qassim yang dibantu oleh Romawi. Beberapa orang pasukan Muslim gugur sebagai syuhada dalam pertempuran itu. Melihat kenyataan ini, komandan pasukan Khalid bin Walid menarik pasukannya dan kembali ke Madinah. Penaklukan Mekah pada tahun ke-6 Hijriah ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Sebelum sampai di Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tertahan dan tidak boleh masuk ke Mekah. Sambil menunggu izin untuk masuk ke Mekah, Nabi SAW dan kaum muslimin berkemah di sana. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tidak mendapat izin memasuki Mekah, dan akhirnya dibuatlah Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah berisi 5 kesepakatan, yaitu 1. Kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. 2. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. 3. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Yang keempat, selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan 5. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan. Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah kembali terbuka. Ada 2 faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai Mekah. Pertama, Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Apabila Mekah dapat dikuasai, penyebaran Islam ke seluruh Jazirah Arab akan dapat dilakukan. Kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dengan dikuasainya Mekah, kemungkinan besar orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW sendiri akan memeluk Islam. Dengan Islamnya orang-orang Quraisy, Islam akan mendapat dukungan yang besar. Setahun kemudian, Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin melaksanakan ibadah haji sesuai dengan perjanjian. Dalam kesempatan ini, banyak penduduk Mekah yang masuk Islam karena melihat kemajuan yang diperoleh oleh penduduk Madinah. 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, dakwah Islam telah menjangkau seluruh Jazirah Arab dan mendapat tanggapan positif. Prestasi ini menurut orang Quraisy dikarenakan adanya perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu, secara sepihak mereka membatalkan perjanjian tersebut. Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya memasuki Mekah dan berhala-berhala di semua sudut negeri dihancurkan. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Dalam khutbah itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan, siapa yang menyarungkan pedangnya, ia akan aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ia akan aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia juga akan aman. Setelah khutbah itu, penduduk Mekah datang berbondong-bondong dan menyatakan diri sebagai Muslim. Sejak peristiwa itu, Mekah berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Keislaman penduduk Mekah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada suku-suku di berbagai pelosok Arab. Oleh karena itu, pada tahun ke-9 dan ke-10 Hijrah 630-631 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima berbagai delegasi suku-suku Arab, sehingga tahun itu disebut tahun perutusan. Sejak itu, peperangan antar suku telah berubah menjadi saudara seagama dan persatuan Arab pun terwujud. Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Ia mengatur organisasi masyarakat Arab yang telah memeluk Islam.
Petugas keamanan dan para dai dikirim ke daerah-daerah untuk mengajarkan Islam, mengatur peradilan, dan memungut zakat. 2 bulan kemudian Nabi Muhammad SAW jatuh sakit pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi ia wafat di rumah istrinya Aisyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.